yang dulu 10 tahun yang lalu. Mungkin Bekasi yang dulu belum ada perumahan, belum ada DTN, mungkin masih banyak sekali kolong atau mungkin banyak orang ngaji di kampung. Walaupun sarana sederhana masih banyak orang ngaji. Sekarang listrik sudah masuk desa, listrik masuk kampung, listrik masuk kota. Sekarang ini orang susah banyak, sedikit sekali mereka yang mau mengaji Al-Quran. Coba kalau lihat dulu orang ngaji, suami, istri, anak-anak kumpul, riungan, ngariung, kumpul bareng. Tiap hari bapak membaca Al-Quran. Bapaknya membaca Al-Quran. Karena ibu biasa kumpulan, pada yasinan mungkin ibu membaca surah Yasin. Anak-anak walaupun tidak tahu baca Al-Quran juga Pak. Ya, walaupun cuma bisa Bismillahirrahmanirrahim. Cuma misalnya alif doang, ini anak-anak kalau TPA. Allah buka, Allah buka, coba kalau mau main aja, ya kan? Apa kata kayak gini ya, udah bayarnya mahal-mahal, kadang-kadang nyanyi, mungkin yang tahu, yang kurang aja kalau saya. Nah, kamu tadi biasa bilang, iyo, nyanyinya apa? Bing, 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 bong, 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 bing, ya Allah, sekolah mahal-mahal, 1 bulan 20.000 diajarkan sama bing, bing, bong, bong, mahal. Ini kan anak kiai kan tersinggung, betul kan? Oleh karena itu pentingnya Allah diberikan Al-Quran yang tingkatkan Al-Quran. Mudah-mudahan anak kita generasi kita menjadi generasi yang Al-Quran. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pada akhirnya saya mengucapkan selamat kepada Bapak Muhammad Rahmanul Sabani. Mudah-mudahan dalam mengajar haji dimudahkan selesainya nanti dalam kita menunaikan manasik haji dengan sempurna. Mudah-mudahan pulang dengan suci menjadi haji yang makbul. Sebetulnya saya dengan Pak Nur ini maaf dan kesebelasan karena berangkat dari daerah yang sama. Saya ini orang Rasulullah jauh, bapak juga tahu nggak? Tahu orang Tegal. Tahu ya? Saya dengan Pak Nur ini beda kecamatan saja, kilo orang Karanganyar ya. Sarubanyu hubungan. Sarubanyu. Satu Pengurus pesantren. Pengurus pesantren hubungan. Saya orang Kemeng hubungan. Ya, kebetulan ya cuma beda kalau yang itu saya pas ke sana saja. Ya. Ketemu itu kan di puncak. Ini kalau di puncak kita main ke sini nih Pak. Ya kan? Mudah-mudahan ada kesulitannya nanti. Ngaji saya kita sama-sama ngaji. Ya, insya Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak kebetulan kita ngaji Rahman dan datang. Terus terang saja bapak-bapak ingin masuk hati menurut gunung, tapi apalagi daya gunung belum dipenuh sudah meletus. Ini sebetulnya saya bisa panjangkan terus, tapi kiranya waktu jualan yang terputus. Mohon maaf atas kekurangan. Usikum wa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada bapak-bapak dan tempatnya kembali ruangan untuk kegiatan. Oleh bapak-bapak yang maju ke depan, oleh bapak-bapak yang maju ke depan, dan ibu-ibu segera menempatkan kembali tempat yang disediakan. Keberangkatannya mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keluarganya yang tinggal akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ila hadratil habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ila uli Sayyidina Habib Madin Abdul Rahman Al-Qas Rahim Al-Rasid wa ta'ala bin Abdillah wa rahmatihima wa qurihima anna wa ila wa syahudi rahmatullah Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wash-shahadah war-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal 'azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا بالله. 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 بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه وارزقنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل وارزقنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل وارزقنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل وارزقنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل وارزقنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم
أزواجه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعون بأسرارهم وأموالهم وعرضهم في الدين والدنيا والآخرة ويدعون بعلمهم ويرزقون محبتهم ويتوفون على ملتهم ويعطون في زمرهم الفاتحة سابقهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة لسيدنا الصغير المقدس محمد علي العالمين ورسله وقرآنهم وجمع ساداتنا بأبي علم ويقول عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرضون بأسرارهم وأموالهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم صل على سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الرب قدس الأنصار الحبيب بن عبد الرحمن الأنصار ثم إلى بن علي بن عبد الله البار وعصرهما وفروعهما وذوي الخلق عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأموالهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة سابقهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ثم إلى الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أموات أهل هذه البلدة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرضون بأسرارهم وأسرارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة الفاتحة سابقهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بالقبول وتمام كل سبع ومأمور وصلاة الإنسان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعا لكل شر وجانبا لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع النصر والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعطاء والرشد على دين الإسلام والإيمان بلا بحلق ولا امتحان من القيسين ولا بعضنا ومن
dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi nafsahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الماء الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعفيك على صوتك أحياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظ لنا وإياه في كنفك وأمانك وينك وجودك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ولعن بغير من شر كل جسد إنك على كل شيء قدير. اللهم حسنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة في المال والمال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mudah-mudahan apa yang beliau baca kita doakan semuanya jemaah yang ada di sedang di Mekah nanti. Bapak-bapak dan ibu sekalian, untuk menginjak acara selanjutnya yaitu sholat Gustur yang akan dibawakan oleh Ibu Ustazah Ahyana. Kepada Ibu Ustazah Ahyana dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Sayyidina wa
بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salawat itu untuk menginjak acara selanjutnya yaitu ceramah yang ketiga yang dilanjutkan nanti dengan doa yaitu oleh Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Waktu dan Bapak kami persilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada rabbi rabbi salatan tansubuna biha min ahli taufiq wa tuballighuna biha al-hudur ila baitil atiq wa ziyarati qabri syarif wa Abi Bakr Siddiq wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa adzin bin nasi ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa'timul ba'isal fakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man malaka jadan wa rahilatan tuballighu ila baitillahil haram falam yahujja summa mata yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisani. Sadaqallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait yang merupakan calon duyufullah, duyufur rahman di ini tahun. Hadirin sekalian, rahimakumullah. Pertama-tama patut pada kesempatan sore hari ini di petang hari Yaumul Ahad hari Minggu, kita telah dapat memenuhi undangan sahibul bait dalam rangka ikut turut serta memberikan doa restu atas keberangkatan Bapak Nur Kabandi ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan keberangkatan beliau bukan saja pandai berangkat dan perginya, tetapi pula kita doakan agar bisa kembali ke tanah air, ke kampung halaman seperti sedia kala, dengan harapan agar meraih martabat yang mabrur dan ziarah yang makbul yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini Pak Nur Kabandi sengaja mengundang kita dalam rangka agar kita ikut turut bersyukur, bergembira dan berterima kasih
terutama kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kenikmatan sehat walafiat, sehingga kita pada ini hari bisa bertatap muka, bertemu wajah, bersua kolbu, dan sekaligus kita bisa bersilaturahmi dalam rangka kita mempola pikir, memadu hati untuk bersama-sama kita mensyukuri banyak nikmat di tengah-tengah persaksian umat. Di saat-saat kita mengikuti acara Walimatus Safar yang diselenggarakan oleh Syekhul Bait, semoga kehadiran kita, riungan kita agar bisa mendorong kepada calon tetamu Bilkuba ini dan beribadah lebih terkonsentrasi nanti, baik di Madinatul Munawwarah maupun di Mekah Al-Mukarramah. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umatnya dari zulmat ila nur, dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, sehingga kita insyaallah menjadi umat khairul umat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sebagai umat yang bisa mengajak kebaikan dan mampu mencegah kejahatan. Kaum muslimin rahimahumullah, petang hari ini kita patut bersyukur dan bergembira bahwa sebahagian daripada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimah, baik di daerah Kabupaten Bekasi dan kota maupun di daerah-daerah lain, bahwa alhamdulillah di jumlah jamaah haji tahun ini, meskipun suasananya, situasinya kurang menguntungkan akibat krisis yang berpanjangan, namun rasa iman dan wahtisaban, rasa iman yang membaca pada setiap muslim dan muslimah, hal itu tidak menjadi hal rintangan. Tetap ia ingin menunaikan rukun dan arkan al-khamisah, rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji yang merupakan ibadah istimewa. Apa sifat keistimewaan daripada ibadah haji itu? Ada ibadah yang diibaratkan kepada kekuatan badan yang dinamakan ibadah badaniah, umpama sholat ataupun puasa. Iya, ada ibadah yang diibaratkan kepada kekuatan hati yang dinamakan ibadah qalbiyah, umpama zikir khafi atau zikir yang tersembunyi. Dan malah ada pula justru ibadah itu sebenarnya adalah kekuatan harta yang dinamakan ibadah maliyah, umpama zakat, infak dan sedekah. Adapun haji, Pak, haji itu adalah gabungan daripada tiga-tiganya itu tadi: badaniyah, qalbiyah, maliyah. Badannya ikut melaksanakan, hatinya memang berpengen betul pergi haji, dan uangnya pun turut keluar. Bahkan kurang salah satu ibadahnya, jelas ibadah ini tidak akan terlaksana. Umpama badannya sehat, hatinya ingin pergi haji, tapi uangnya terpaksa penuh. Atau badannya sehat, uangnya banyak, tapi hatinya belum kepengen. Barangkali beliau sampai badan Paris Modern hadir, tapi ke Mekah nggak pernah sampai lantaran hatinya itulah yang memang belum kepengen. Itulah sebabnya yang merupakan gabungan daripada badannya, qalbiyah dan maliyah. Oleh karena ibadah haji dikategori itu merupakan ibadah istimewa, Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur pasti ada balasan lain kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, pada kesempatan ini saya hanya ingin ikut menitipkan beberapa pesan dan kesan
khususnya kepada calon tetamu Allah Bapak Nur Kapani. Apa sih sebaiknya yang harus kita persiapkan dalam rangka menegakkan ibadah itu? Yang pertama yang harus nanti ada persiapan adalah nawaitunya, niatnya, agar niatnya betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah semata. Kita meninggalkan kampung halaman sebentar lagi Pak Nur. Insya Allah tanggal 14 Februari jam 6 mulai meninggalkan Bekasi Timur, masuk ke asrama haji Bekasi jam 6. Kemudian masuk ke asrama haji Pondok Gede tanggal 14 juga jam 12. Berarti dilepas di asrama haji Bekasi jam 9. Masuk ke asrama haji Pondok Gede jam 12. Dan insya Allah kita semangat itu transit di asrama haji Pondok Gede, mempersiapkan living cost, artinya dapat living cost, paspor dan lam identitas. Semalam itu besok tanggal 15-nya jam 12 terbang meninggalkan Soekarno-Hatta melalui embarkasi dulu Mahalim Perdana Kusuma, sekarang Soekarno-Hatta. Meninggalkanlah dia kampung halaman, meninggalkan kerabat kenalan, tetangga dan lain sebagainya. Bahkan Pak Nur Kapani duluan, Ibu Nur nanti insya Allah belakangan. Punya pemikiran juga sedikit Pak Nur, karena membayangi terhadap anak dan istrinya. Nah, oleh karena itu pasang nawaitu yang lulus, titipkan anak dan istri pertama kepada Allah, jangan kepada yang lain dulu. Ya Rabb, saya titipkan ihfazna min ahli, peliharalah keluarga saya. Gitu, jangan dititipkan dulu kepada yang lain. Setelah utama kepada Allah, baru kepada tetangga yang berdekatan. Karena ini merupakan hakul jah. Persis seperti yang Allah Harun dengan Nabi Musa. Nabi Musa pernah menitipkan umatnya kepada Harun berapa adiknya. Harun, bahasa kita orang Bekasi. Harun, mana mau uzrah nih ke Bukit Tursina. 40 hari 40 malam tidak ada kertas lembar, tidak ada pulpen setangkai. Anda mengajak ke Tursina 40 malam. Mau uzrah menjauhkan diri kepada manusia. Saya akan banyak mengajak kepada Allah. Saya titipkan kepadamu ya Harun, umatku. Pertama titipannya, jangan sampai umatku ini loh, kata-katanya Musa, dia menyembah sapi, dia menyembah sapi. Yang pertama. Yang kedua, jaga nih umatku, jangan sampai dia mancing tiap hari Sabtu. Kalau dia mancing tiap hari Sabtu ke Muarajimbo, larang. Begitu. Ini Nabi Musa kepada Harun. Atas titipan beliaunya, sami'na wa ata'na, dia dengar dan dia laksana, dia pelihara. Berangkatlah ke Tursina, 40 malam dia uzrah munajat kepada Allah. Oleh si Harun, rupanya titipan ini dianggap enteng, dilepasin aja deh. Ya, namanya titipan. Akhirnya dikasih tahu oleh Harun kepada umatnya Musa, kalau di Sabtu jangan lupa nanti ada efeknya, ada bahannya. Karena dia namanya pimpinannya kagak ada, ya berbuat dia semuanya. Mancing dia di hari Sabtu, orang gembong ceritanya. Sampai di sana dapat ikan segala macam.
pulang berubah warnanya, rupanya dan bentuknya. Dan dia melanggar pesanan daripada Nabi Musa alaihi salam. Dia berubah jadi keras. Bayangkan kalau Allah membentuk manusia bagaimanapun cepat drastis dibentuk oleh Allah. Ya. Makanya itu ada firman Allah setiap ba'da sholat, tukil mulka man tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Kau angkat siapa yang kau kehendaki hamba-Mu. Kau cabut siapa yang kau kehendaki hamba-Mu. Hamba-Mu ingin mengemban amanat untuk membagikan dunia dan akhirat. Tapi manakala umat ini tidak memenuhi pesanan-pesanan dari Nabi Musa, terjadi akibatnya seperti itu. Berubah jadi pada membuat sapi, berubah jadi monyet dan sebagainya. Alhamdulillah ini dari ceritanya Nabi Musa pulang. Sampai cukup beberapa malam. Iya, betul umatnya pada berubah. Begitu umatnya pada berubah, marahlah Musa kepada adiknya Harun. Nah, kalau berbiara umat ini berubah begini, menyembah sapi pada habis berapa? Dua. Karena saking marahnya Nabi Musa, dia buat jenggotnya Nabi Harun dirampas, dibetok, dijemput, turun firman Allah. Lah, ya Musa, lah takut dilihat. Musa, yang kau jemput, turun jenggotnya di Harun. Yang salah ente bukan diri ke Allah, tapi ente diri kepada Nabi Harun. Nah, oleh karena itu Musa disalahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan riwayat ini mudah-mudahan pandu kembali dikit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala proyek yang awal, baru kepada tetangga-tetangga, baru kepada sahabat yang diawali dulu kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Allah Maha segala sesuatu yang di luar dugaan manusia ternyata jadi kenyataan. Iya enggak? Seperti zaman-zaman yang tempo hari kita amati. Menurut pemikiran logika kita enggak bakal terjadi, tapi namun kekuasaan Allah lain dengan kemauan manusia. Min proposis disposis, manusia punya rencana, tapi Allah yang menentukan. Rencananya pada kembali dari tahun yang dulu mungkin, beberapa tahun yang lalu mungkin, tapi Allah menentukan dan mentakdirkan pada tahun ini. Dia akan ziarah ke makam Rasul, dia akan menyerah ke Mekahil Mukarramah. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, pesan saya yang kedua kepada Pak Nur Kapani, selain nawaitunya yang lurus, dia juga Pak Nur Kapani harus sabar. Banyak sabar yang harus dibawa sebanyak-banyaknya. Jangan cuma 2-3 sabar yang dibawa ke Mekah ke Madinah. Apalagi masalah ibadah haji ini berat. Tapi dia ibadah haji ini berat lebih mulia daripada ibadah-ibadah yang lain. Pak Nur Kapani mulai diuji oleh Allah. Dari sejak dia mendaftar, antri, proses, terus sampai mendapat WNH lunas dan bank, terus dia mengikuti manasikul haji selama 2 bulan dia selama haji, kemudian dia antri, dia absen dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang dimiliki insya Allah bekal pada dirinya. Sabar itu semua. Kadang-kala dia suka mendapat ujian dari Allah, apalagi ada ujian-ujian yang pada dirinya, anak buahnya dapat musibah dan lain sebagainya. Itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut atau tidak diberangkatkan begitu. Kalau imannya kurang kuat, ya merupakan satu ganjaran keberangkatan dia. Tapi bismillah, insya Allah imannya atas percaya kepada Allah istaqim, tetap dia istiqomah. Oleh karena itu, ibadah yang paling berat dan paling afdal ada 3.
di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayu amalin afdal ya Rasulullah, sesungguhnya amal apa sih yang paling baik, yang paling afdal? Rasul menjawab dengan para sahabat, pertama amanah billah wa bi Rasulillah. Kau harus percaya dengan Allah dan dengan Rasulullah. Ibadah apapun kalau tidak percaya dengan ketentuan Allah, iman kepada Allah dan Rasulullah, ya nonsen. Tidak ada arti sholat tapi percaya kepada Allah enggak. Kan enggak jadi itu. Iman doang tapi sholat itu ya bagaimana? Percaya doang tapi pelaksanaan tidak. Al-iman tasbihun bil qalbi wa amalun bil arkan. Orang yang beriman, iman yakin membenarkan dengan hati, melaksanakan dengan anggota. Baru kita ketemu seperti mata antara putih dengan yang hitam, tidak boleh berpisah. Itu pun iman dan Islam. Islam dan iman ibarat mata putih dengan yang hitam, boleh berpisah. Orang Islam doang patuh, tunduk ini sama. Tapi pelaksanaan keimanan tidak. Itu dan yang jadi iman dan Islam amat menentukan. Yang kedua kemudian yang afdal dan berat selain iman kepada Allah juga adalah haji mabrur, haji yang mabrur. Dan yang ketiga jihad fisabilillah, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan sekalian, pesan yang kedua untuk mengetahui utama Allah adalah kita selain banyak sabar juga banyak bawa bekal. Bekal yang paling utama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbanyaklah bekal olehmu dan sepaling-paling baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan selanjutnya kita di sana, Pak Nur harus jujur pada diri sendiri. Karena di sana orang bilang, agama bilang ibarat seperti taman mini akhirat. Mekah dan Madinah merupakan taman mini akhirat. Apapun yang akan kita laksanakan direkam oleh malaikat. Ya, jangan karena gara-gara lu sih begitu, gue jadi begini. Nggak boleh mengkambing hitamkan orang lain. Cari pada diri kita sendiri. Ya. Nah, kalau itu semua telah kita martabatkan, memautkan kepada diri kita, kalau kita kesasar, kalau kita misalnya tidak tepat waktu, ya enggak, itu kita harus banyak bertobat. Masuk ke Masjidil Haram, tobat di depan Ka'bah, akui kelemahan dan kekurangan di kita. Kita akui di depan Ka'bah, ilahi abduka wa nasihataka, ya Allah, saya jauh-jauh datang dari negara Indonesia. Saya membawa noda dan dosa. Kalau tidak karena-Mu ya Allah yang mengampura dosa saya, siapa lagi ya Allah? Dan aku ilahi abduka wa nasihataka, ya Allah, aku mengakui. Saya akan membersih diri di sini. Insya Allah kalau itu semua kita akan proyeksikan di hadapan Allah. Insya Allah Allah akan menolong jalan keluar apa yang kita cita-citakan. Itu pesan-pesan selanjutnya. Kesan berikutnya adalah kita nanti Pak Nur Kapani akan mendapat kesan-kesan yang banyak. Setelah kita jumlah di tempat-tempat yang mustajabah, di tempat-tempat yang bersejarah. Kesan yang akan kita temui nanti, kita akan melihat langsung tempat timbul sumbernya agama. Kita akan melihat tempat turunnya wahyu yang pertama. Kita nanti baru akan melihat di mana tempat Nabi dilahirkan. Perang Badar, perang Uhud, Jabal Khandaq, Jabal Sur, Jabal Nur. Oh, di tempat Nabi Muhammad beserta Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Sur. Oh, ini gunungnya. Ada analogi
Perbandingan dalam pikiran kita, Masya Allah, 475 kilo kami kita beserta sahabat jalan kaki, kendaraan paling geek pada saat itu adalah ontak. Di tengah jalan banyak penyambung menyebarkan agama Islam. Ada rasa at-tamamuk ad-diniyah setelah kita melihat langsung nanti. Kesan yang paling kita utamakan ada rasa at-tamamuk ad-diniyah, rasa memiliki terhadap agama, ada rasa kebanggaan, ada rasa tanggung jawab. Setelah melihat sejarah secara langsung nanti, baik di Mekah maupun di Madinatul Munawwarah. Terbayang perilaku kita, ya Allah, dulu para sahabat para nabi berjuang dengan tegar sekalipun. Kita ini melaksanakan agama ibarat nasi, tinggal semua di atas piring, ilok harus tumpah ke tanah. Alangkah jeleknya kita sebagai umatnya. Kita melaksanakan agama udah matang, udah jadi, harus bagaimana lagi yang dimintakan. Karena itu tidak ada sahabat yang mampu memberikan sahabat nanti yaumul kiamah kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap Nabi ada penghalangnya dan tiap Nabi ada kendalanya. Nabi Allah Ibrahim paling kejam penghalangnya adalah air dan Nabi. Saking kejamnya dibikinin kuali untuk direbus Nabi Ibrahim di dalam apinya membara. Tapi dengan izin Allah, raja yang zalim itu walaupun punya peri kemanusiaan, Ibrahim tetap dia istiqomah. Dilemparin ke dalam api yang membara, turun perintah Allah oleh mereka Jibril, wasabar dan wasalaman ala Ibrahim. Jadi ingin dan selamat atas diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Zaman Nabi Allah Ibrahim ada pengalaman. Ya. Di zaman Nabi Nuh, Kan'an mengatakan bahwa Nuh adalah seperti orang gila, bikin rakit, bikin perahu di atas. Apa itu bukan wong edan, kata Kan'an. Tetap saja dia buat akhirnya bukan orang lain, sampai pada anak istrinya kamu beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Begitu banjir topan banyak melanda ke semua kampung itu, naiklah orang yang beriman bersama-sama kepada Nabi Allah. Yang lain dibawa, dimasukin ke dalam perut ikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikan nun kolam dua yaslun sampai terjadi ada ayat yang mengatakan Nabi Nuh tadi bertobat, subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Waktu hari ya bisa terjadi ini. Lain lagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penghalangnya Nabi Muhammad adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu. Bentar lagi juga. Pada waktu kendaraan juga disediakan oleh pemerintah, perjalanan aman, berangkat. Niatkan. Sebab apa? Al-haji marotan, haji ada cuma seumur hidup sekali yang wajib. Faman zadat bahwa tahu, maka baru siapa yang nambah hajinya, yang lain itu sudah termasuk sunnah. Jadi mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu, ada tenaga, ada dana, berangkat. Ya. Belum tentu yang akan datang sampai umur. Kalau rezeki ada, belum tentu yang akan datang sampai umur kita. Umur sampai belum tentu tidak ada satu halangan yang menghidupkan perasaan kita. Makanya selagi ada kuasa, ada kesempatan, mari kita doakan Bapak Nur Abandi pada tahun ini menjadi tetamu Allah. Allah takdirkan dia untuk berangkat. Semoga kita lakukan di haji yang mabrur dan jalan yang makbul yang diterima oleh Allah Subhanahu. Apa sih itu haji yang mabrur? Haji yang mabrur
Apakah ada bekas putih? Mungkin. Apakah Haji Mabrur itu ada bekas gomis? Mungkin. Itu makan kulit. Kulit penting, isi juga penting. Lebih penting isi daripada kulit. Kita nemu dulu yang di jalanan kulit doang, isinya kagak. Mau gak? Atau isi doang nyosor di jalanan kulit kagak. Mau gak? Jadi kulit penting, isi pun penting. Artinya apa? Jiwa haji. Setelah nanti jumpa di tempat-tempat yang mustajab Mekah dan Madinah, setelah pulang haji berubah. Yang tadinya sembahyangnya belang-belang, setelah pulang haji insya Allah full ya sholat. Itu baru tanda haji mabrur. Ya. Karena ini kita bersyukur. Walaupun kondisi keadaan sekarang kurang menguntungkan, alhamdulillah Bekasi kota dan kabupaten ada 1.800 yang berangkat tahun ini. Kota Bekasi khususnya Muhammadiyah itu 1.575 dan kabupaten termasuk Tambun masalah wilayah kabupaten 235. Mudah-mudahan yang akan datang sudah terpisah kota dengan kabupaten. Sekarang masih yang satu keberangkatan. Tapi administrasinya sudah bisa. Dan juga Pak Rekapati ikut ke kota, saya mutasikan. Ya, sehingga menjadi berangkatannya orang kota Madya. Insya Allah besok tanggal 14 akan meninggalkan Bekasi Timur. Tambun jadi mulia ini. Kita doakanlah Banur bukan saja pandai berangkatnya, tapi kembalilah ke tanah air yang kalian kondisi sehat seperti semula. Banur juga harus mendoakan kepada teman-teman tetangga-tetangga, terutama yang hadir di tempat waktu aktif begini. Doakan nanti di Raudhah, di Multazam, di Hajar Aswad. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang merhatikan saya di tempat ini tahu yang ada dia bisa berangkat. Iya, karena tidak ada bandingan yang masalah haji itulah paling kenikmatan rasa paling diri manakala lezatnya beribadah nanti di sana. Saya pernah ke Kintamani di Bali seminggu dengan rombongan Departemen Agama. Iya. Saya pernah ke Telunyem. Saya pernah ke Kude, Pantai Kude. Saya pernah ke Tapak Siring. Pernah ke Borobudur. Saya pernah melihat Parangtritis di Jogja. Pernah saya ke Aceh. Dan pernah saya ke Riau. Tapi nggak pernah ada terlintas pada hati ingin kembali lagi. Itu biasa-biasa saja perasaan. Nggak ada ingin kembali lagi. Tapi setelah saya mendengar ada cerita orang wukuf, cerita melontar, cerita Ka'bah, cerita Sofa dan Marwah, mengkumpul hati kita ingin kembali lagi ziarah ke makam Rasulullah. Begitu kenikmatan ibadah haji. Kedengaran orang cerita wukuf, manasik haji, terbayang itu semua. Apalagi di saat nanti kita akan tawaf wada, tawaf mau permisi pulang, berurai air mata tanpa terasa membasahi pipi, biar capek, lelah dan sebagainya. Tapi manakala kita berhadapan di Ka'bah Al-Musharrafah akan kembali ke tanah air, nangis semua orang sambil berucap dan berdoa, ya Allah, la taj'al akhiral ahdi, jangan kau jadikan ziarah saya ini adalah yang terakhir, jangan kau jadikan kedatangan saya ke Ka'bah adalah yang terakhir. Tapi saya mohon dikembalikan lagi, ya Allah, kapan bisa saya kembali lagi ke sini? Di saat mau tawaf wada, tawaf permisi pun, malaikat menjawab, ente belum pulang, udah minta balik lagi. Tuh, begitu. Itu apa? Kenikmatan ibadah. Maka apabila tawaf wada, tawaf permisi pulang, kalau masih badan masih haram kelihatan, Masya Allah, persis seperti orang di luar.
itu sudah tumbuh birrot hatinya, rasa mahabbah kepada Ka'bah al-Musharrafah. Ini pasang dapat itu nawaitu yang benar. Ya kan haji sifat kalau Allah sudah takdirkan ada aja jalannya. Dan asalnya niat yang kuat. Kalau niatnya setengah-setengah ya itu ragu, apalagi ragu itu sudah tidak ada harapan. Maka kalau orang yang imannya bagus, etikotnya yakin, dia punya ada rasa iri seperti orang-orang dia hidupnya udah pemaknina, bawaannya udah mapan, keinginannya sudah menyatu, dia ingin seperti itu boleh. Di dalam agama orang yang boleh dilanjutkan untuk kesirian melakukan ibadah. Maka kita ini kan cuma baru sampai ibadah itu cuma sampai baru sekedar menggugurkan kewajiban. Allah belum istiqomah, belum mudawamah. Kalau udah mudawamah dia beribadah, masya Allah sudah tidak ada bandingannya kenikmatan beribadah. Makanya kita harus berdoa. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina, ya Allah perbaikilah urusan agama kami, agama kita. Dan kita mengenal agama ibarat jamrah, dilepas sayang, dipegang panas. Sekarang itu zaman sekarang, agama begitu, dipegang kayak bara, dilepas gimana akibatnya? Nah ini memegang agama sekarang ini berat, memegang bara. Kalau kuat memegangnya, lepaslah itu akidah. Begitu artinya. Maka kita masih ada kesungguhan, kita pegang. Walaupun sulit bagaimanapun kita beragama, jangan waktu di masjid doang kita beragama. Di bus, di kantor, di trotoar, di mana harus yakin akan agama. Kadang-kadang kita mah cuma ke masjid tok, keluar dari masjid aja, naik bus agama ditinggal lagi. Keluar dari trotoar agama dikesampingkan lagi, masuk ke kantor agama dikesampingkan lagi. Bagaimana hidup kita akan berkah manakala kita tidak proyeksikan kepada itu. Nah ini bersekalian, mari dengan agama yang kita yakini bahwa dan kita dikasih kesempatan umur oleh Allah, kita perbaiki agama kita, ibadah kita. Kenapa begitu? Jangan berpikir kita seperti orang yang melamun duduk di atas kursi. Setua itu dia berkata, yang berat katanya pelaksanaan sholat, pelaksanaan ibadah, agama ada ibadahnya. Bukan berat ibadahnya, karena iman kurang yakin. Seperti anak perawan disuruh taat oleh ibu dan ayah ke dapur karena dia berat, rasanya berat daripada semua yang berat. Begitupun kita. Jangan beranggapan bahwa yang salah itu adalah sholatnya, bukan sholatnya yang salah. Yang salah adalah jalan berpikirnya. Jika agama itu untuk fungsionan, kalau udah fungsi gue baru beribadah kepada Allah. Kalau udah tua gue baru bertekun, gue bertobat kepada Allah. Salah berpikir begitu. Kesempatan yang ada kita, mari kita berlomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, Allah memberkahi kehidupan kita, dan memberikan keselamatan jalan keluar daripada yang konon kabar sekarang ini serba bingung, serba kurang menguntungkan, dan serba mencret, nggak jelas. Apa konsepnya? Masih tabu itu semua. Oleh karena ini mari kita kembali kepada agama kita yang lurus, hanifah, musliman, wa ma'ana minal musyrikin. Kita bukan orang musyrik. Hanif, agama yang lurus. Sekalian, di zaman era sekarang ini perlu keteguhan hati. Bentengi diri kita, keluarga kita dari penyakit kronis. Penyakit takut segala sesuatunya. Masanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Kalau semua ahli kampung ini beriman dengan ahli Korea, insya Allah akan jadi berkah lingkungan kita. Dengan akal kita mengingkari nikmat Allah, Allah Maha Kuasa.
Demikian adanya sekalian sore hari ini sekedar pesan-pesan dan kesan yang akan dijumpai baik oleh Bapak Nur maupun oleh teman-teman yang lain yang pada kebetulan tahun ini ada 1.800 kurang lebih itu berangkat kepada suci Mekah Al-Mukarramah. Dan saya selaku pimpinan rombongan tidak bisa berbuat banyak kalau tidak ada mitra kerja daripada kepala regu dan lain sebagainya. Alhamdulillah Pak Nur ini siap menjadi kepala regu yang membawa 10 orang. Saya selaku ketua rombongan semua ini berbuat semaksimal mungkin demi untuk menyempurnakan rukun Islam dari teman-teman kita yang kebetulan pada tahun ini hubungannya untuk berangkat lebih lagi. Mudah-mudahan yang akan datang kita bisa menyusul dengan berkah doanya Bapak Nur kapan nanti di makom-makom mustajab. Dan Bapak pun jangan lupa maafkan dia. Dia manusia biasa, tidak luput dari kegelapan dan kekeliruan. Ya enggak? Tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Manusia biasa, dia bukan malaikat. Manusia mempunyai khilaf dan lain sebagainya. Karena itu mungkin pada saat seperti begini, utama yang dimintakan adalah mohon maaf. Yang kedua adalah mohon doa restunya dari Bapak dan Ibu semua yang hadir. Semoga dalam perjalanan pulang perginya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kami yang lain. Terima kasih Pak. Saya pada kesempatan ini ikut bergembira dan ikut bertasyakur di hadapan Bapak melalui Bapak Muhammad Nur Kapandi. Moga-moga Allah meringankan ibadah nanti di sana. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersekalian. Ini amal wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal qudru kama yanbaghi li jalalika wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbal halli wal haram wa rabbal mash'aril haram wa rabbal rukni wal maqam wa rabbal baitil haram أبلغنا إلى بيتك الحرام وأبلغنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا السلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Rahman yang telah memberikan doa yang hikmat pada kita semua. Semoga bermanfaat adanya berkhusus kepada Syekhul Bayu Bapak Emrul Al-Bayu. Hadirin hadirat sekalian berbahagia, selangkah dari selangkah bahasan tentang sebagai penutup dari semua acara. Bapak dan sekalian, ada sedikit kelupaan. Bapak Muhammad Nur Kapandi selain dia berangkat haji, juga dia membadal hajikan orang tuanya yang sudah berpulang ke rahmatullah. Dengan nawa itu agar kita bacakan Fatihah yang ditujukan badal hajinya bakal orang tuanya nanti di Padang Arafah, Mekah, Muzdalifah dan lain sebagainya. Yaitu untuk Bapak almarhum Ali Rahmat bin Ali Murtaba yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Itu tanda bakti anak kepada orang tua. Sebab agama nggak bakal kebalas. Gendong bapak, gendong ibu, umpamanya kalau dia masih hidup, bapak digendong dari Mekah ke Madinah, kagak bakal kebayang. Tanda baktinya anak kepada orang tua sudah tidak ada, dibadal hajikan. Namanya badal haji.
dikerjakan nanti di sana, ya. Nah, itu pun bagi orang yang sudah melakukan haji. Makanya dia membacakan Fatihah melalui kita semua. Semoga arwah almarhum Bapak Ali tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pulang haji dia dapat predikat haji. Di nisannya boleh ditulis Haji Ali Rahman. Nanti setelah pulang haji dapat sertifikat, dapat apa itu namanya sorban, dan juga dapat apa itu namanya sejadah. Itu tandanya. Nanti setiap dia memberikan Fatihah, mengirimkan Fatihah, itu harus berubah setelah nanti pulang haji sampai kepada lisannya boleh dibuat. Nah, itu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa sumuli abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li qarabatina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li muallimina wa li man qablana wa li jiranina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat hadiyatun khususan ila ruhi Bapak almarhum Ali Rahmat bin Ali Multafa Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa liqwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alhu qabrun min riyadil jannah wa la taj'al niran lahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kembali kepada Pak Kiai Abdul Rahman yang telah memberikan pemahaman. Hadirin sekalian berbahagia. Insyaallah sebelum kita berangkat pulang, kita akan bersalam-salaman kepada Pak Nur Afandi beserta keluarga, memberikan ucapan selamat dan doa. Tapi nanti akan dipimpin oleh Pak Ibu sebagai akhirnya. Selamat atas terwujudnya rukun Islam yang kelima dan berdoa semoga saja Pak Nur Afandi
salin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada
Bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Kamu jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan.
wajahmu meredup, tercermin haus cahaya meremang gulana, menatap reruntuhan dalam luka. Ku nanti fajar
merpati putih berarak pulang, terbang menerjang badai tinggi di awan, menghilang di langit yang hitam. Selamat berpisah, kenangan bercinta. Sampai kapankah jadinya aku harus menunggu hari bahagia seperti